Ya, manajer Timnas U17 Indonesia dan Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menilai data pemain diaspora Indonesia masih banyak. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang menjadi fokus adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal lagi. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Sinteyong dalam merakit skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan Sinteyong punya data yang melimpah terkait pemain keturunan. Kondisi inilah yang membuat Sinteyong sebenarnya punya banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya ini menjadi langkah krusial agar timnas Indonesia bisa konsisten. Sinteyong itu punya stok pemain 50 database-nya. Misal kalau Jordi Amat udah di peak performance, sekarang turun gantinya banyak. Jadi Elkan nggak bisa datang misalnya, nggak usah khawatir karena stok dari U23 juga ada, kata Ahmad Zaki Iskandar. Ya, hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan mendatangkan dampak yang positif, termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih kuat dan lebih ketat dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentunya hanya pemain yang punya kualitas yang akan dilirik oleh Sinteyong. Jadi kan diaspora itu maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali ya. Belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu. Kalau kemampuannya sama dengan lokal akan tereliminasi dengan sendirinya. Ujar Zaki. Zaki menambahkan kolaborasi dengan pemain diaspora diharapkan bisa menjadi wadah untuk berbagi ilmu. Tujuan utamanya tentu agar sepak bola Indonesia termasuk timnas punya standar yang lebih baik lagi. Jadi nggak usah khawatir deh dengan diaspora, tapi mudah-mudahan dengan adanya keturunan ini bisa meningkatkan standar seleksi untuk timnas kita. Karena diaspora yang di luar ini memang didikannya beda dengan di Indonesia. Mereka itu diberikan pemahaman jadi atlet, pola hidup dan juga pola latihan. Jadi walaupun di Indonesia ada yang lebih baik, tapi di kita tidak ada pendidikan untuk menjadi atlet, pungkas Zaki. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Darren Ziobrang bakal sangat disukai pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Ya, PSSI pimpinan Erick Thohir bertekad untuk membangun timnas Indonesia lebih kuat, solid dan ditakuti. Target tak lagi di Asia Tenggara, tapi Asia dan dunia. Ya, salah satu cara yang terus digalakkan adalah dengan memburu lebih banyak lagi pemain-pemain keturunan berbakat yang ada di seluruh dunia, apalagi di Eropa. PSSI menargetkan tim asuhan Sinteyong bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 meski harus lebih dulu berjibaku di grup C melawan Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain dan juga China. Jelang misi berat tersebut, kabar gembira kembali datang dari Belanda. Seorang pemain muda yang masih berusia 19 tahun, yaitu Darren Ziobrang, ternyata siap merapat ke timnas Indonesia via program naturalisasi PSSI. Saat ini, Darren Zio bermain untuk tim divisi 4 Belanda Jordan Boys. Talentanya yang mumpuni di atas rata-rata jelas bisa menjadi aset yang berharga bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Ya, lewat YouTube Yus Nugraha belum lama ini, Darren Ziobrang pamer kemampuan dari berbagai posisi. Dia terlihat lincah dan agresif baik sebagai gelandang serang, winger ataupun striker. Tembakan dari luar kotak penaltinya juga keras dan terarah. Aku sebenarnya bermain di posisi sayap kiri. Aku sebenarnya bisa di setiap posisi penyerang. Sayap kiri, striker, sayap kanan juga bisa bermain sebagai gelandang. Kata pemain bertinggi badan 177 cm itu. Multifungsi tersebut sangat cocok dengan selera Sinteyong yang sejak menukangi timnas Indonesia pada 2021 kerap gonta-ganti formasi. Sinteyong lebih memprioritaskan pemain yang bisa ditempatkan dimanapun sesuai dengan kebutuhan strategi di lapangan. Kalau bisa memilih akan lebih senang di posisi nomor 10 ya, karena aku merasa lebih mudah bermain di posisi itu. Tapi karena beberapa tahun bermain sebagai sayap kiri, aku juga lebih sering mendapatkan peran yang bebas di mana aku bisa bermain ke bagian dalam juga, kata Darren Ziobrang menjelaskan. Secara statistik, Darren Ziobrang cukup oke. Musim lalu ia sukses mengemas 7 gol dan 10 assist. Bukan statistik terbaikku, tapi aku pikir ini sudah cukup bagus karena aku juga sempat tidak bermain karena cedera. Ya, meski begitu aku mencoba memberikan yang terbaik, katanya sambil menambahkan kalau dia pernah mendulang 15 gol dan 13 assist selama satu musim. Ya, dengan bakat dan torehan tersebut, ada baiknya PSSI memberikan kesempatan kepada Darren Ziobrang yang darah Indonesianya berasal dari garis ibu, mengikuti TC di bawah pengamatan Sinteyong.
Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Update terkait lanjutan kasus Martin Paes. Di Court of Arbitration for Sport atau CAS ternyata bisa saja selesai di bulan Agustus jika PSSI bisa memanfaatkan celah ini. Ya, PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia tentunya bisa menangani masalah yang menyangkut penjaga gawang naturalisasi tersebut. Ini juga sejalan dengan pernyataan salah satu anggota Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga. Dia mengatakan bahwa di CAS masih ada peluang. Jika masalah yang menyangkut pria kelahiran Nijmegen ini selesai di pengadilan arbitrase, maka akan sangat mudah bagi dirinya untuk menjadi starter kesebelasan di Timnas Indonesia. Beberapa celah bisa dimanfaatkan, sebut saja terakhir kali status Martin Paes bermain untuk Timnas Belanda, yang tercatat secara pasti adalah 3 tahun 8 bulan silam. Celah tersebut bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk dibawa menjadi berkas perkara atau bukti ke meja pengadilan arbitrase olahraga di CAS. Selain itu ada celah yang lain, yaitu di bulan Agustus hanya ada 1 jadwal sidang saja. Jika usaha keras PSSI sudah sesuai dengan prosedur, maka besar kemungkinan nama Paes bisa hadir di bulan Agustus. Celah lain yang bisa dimanfaatkan yaitu status Martin Paes sebagai pemain urgensi, karena kiper FC Dallas ini sangat dibutuhkan kehadirannya oleh Timnas Indonesia pada putaran ketiga mendatang. Ya, kasus yang menyangkut Martin Paes adalah masalah yang memang harus diselesaikan lewat jalur hukum, terutama pengadilan arbitrase olahraga. CAS merupakan suatu lembaga independen yang berlokasi di Swiss dan ahli dalam menyelesaikan berbagai masalah seperti yang tengah dialami oleh penjaga gawang FC Dallas tersebut. Namun sayangnya, rilis jadwal sidang terbaru yang sudah diungkapkan ke hadapan publik untuk periode bulan Juli sampai dengan Oktober, nama Martin Paes tak termasuk dalam pembahasan di meja sidang. Karena nama pria berusia 26 tahun yang tidak tercantum dalam daftar jadwal sidang, maka kecil kemungkinan dia menjadi kiper bagi Timnas Indonesia pada putaran ketiga di bulan September nanti. Kehadiran Martin Paes memang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda yang ditukangi oleh Sinteyong. Apalagi Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang pastinya akan berhadapan dengan lawan-lawan yang berat. Ya, penjaga gawang naturalisasi dengan postur badan 192 cm ini mampu diharapkan menjadi blokade yang baik dalam mengantisipasi serangan dari musuh. Berkat postur badannya yang proporsional dan pengalamannya sebagai penjaga gawang di FC Dallas, ini menjadi alasan utama untuk mengandalkan kiper yang lahir di Nijmegen tersebut. Ya, semoga saja kasus yang menyangkut Martin Paes di CAS bisa cepat selesai. Jika PSSI bisa memanfaatkan celah di kasus kiper berpostur 192 cm ini dengan baik, maka sidang arbitrase terkait dirinya bisa berakhir.